Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, WSN bisa hukum yes. Ya, begitu dong. Jadi walaupun dosanya dodong, kalian jangan dodong ya. Iya, Pak. Tahu dodong? Ya, loyo, lemah, letih, lesu, lemas. Baik, kena penyakit 3L, letih, lesu, dan lemas. Saya wanti-wanti dari sekarang. Apa tuh wanti-wanti? Apalagi ini diingatkan ya, secara mendalam bahwa semester ini tidak ada remedial. Jadi kalau tidak lulus ya, tidak lulus ya. Tidak ada perbaikan. Oke? Semester lalu kan ada selalu perbaikan ya. Semester ini no perbaikan. Karena jumlah kalian cuma 14 orang, jadi saya pikir tidak perlu diperbaiki. 14 orang ini mudah-mudahan bisa menyerap semua materi yang saya sampaikan. Amin. Amin. Jadi kalau ada tugasnya dikerjakan sebaik mungkin dan sebenar-benarnya ya. Baik, hari ini kita masuk pada materi aspek hukum perjanjian. Pada minggu lalu kita sudah bahas aspek hukum perikatan. Sekarang kita masuk pada aspek hukum perjanjian. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan, sebagiannya di hukum perdata dan sebagian lagi di hukum perikatan. Ambil perikatan. Ambil. Sudah toh? Perikatan sudah selesai tak? Sudah pernah ambil toh? Oh, sementara. Oh iya. Harusnya ini hukum perancang kontrak itu nanti dikuliahkan setelah kalian kuliah hukum perikatan. Oh, kalian menurut ke atas. Ibaratnya manusia kalian terlalu cepat tua. Karena belum saatnya menjalani masa itu sudah kalian jalani. Jadi kalian ini mempercepat umur kalian ya. Semoga cepat selesai ya. Amin. Jangan belanja ke atas tapi nanti selesainya di belakangnya. Kan tidak elok. Baik, kita masuk pada perjanjian dulu, istilahnya dulu. Ini siapa? Yang tadi, Pak. Ya, Bang Antar. Ya. Oh ya, silakan. Ya, tolong kuncinya. Ya, dia. Ya. Oke. Dikunci. Iya, oke. Kalau ada yang ketuk-ketun tidak usah bilang-bilang ya. Ya. Tidak usah terganggu. Anggap bioskop sudah tutup ya, sudah terputar filmnya, karcis sudah habis ya. Nah, istilah, kalian masih ingat istilah perjanjian? Istilah lainnya apa? Overeenkomst ya. Dalam perdata sudah ini benar enggak? Sudah pernah kita bahas ini. Overeenkomst bahasa Belandanya. Kalau bahasa Inggrisnya agreement ya. Saya tidak perlu tulis lagi di papan tulis karena saya yakinnya kalian sudah tahu tulisannya ya. Overeenkomst.
Jadi re-nya itu e-nya 2. Ya. Nah, dalam bahasa istilah Indonesianya perjanjian bisa juga disamakan dengan kata persetujuan. Jadi ingat, persetujuan itu sama dengan perjanjian. Jangan salah tulis persetujuan. Jangan dirubah J menjadi B. Bahaya nanti ya. Jadi persetujuan bukan persetubuhan ya. Kalau persetujuan itu satu setuju ya. Kalau persetubuhan satu tubuh. Beda artinya ya. Nah, pengertian dari perjanjian ini memiliki pengertian otentik. Memiliki pengertian otentik. Paham makna kata pengertian otentik kan? Sudah paham? Belum? Lupa. Siapa dosen hukum perdatanya kalian? Saya atau siapa? Pak Faisal. Nah, sudah pernah dikasih. Atau lupa lagi nama dosen perdatanya dulu? Siapa nama dosen perdata? Ibu Ira? Hah? Lupa? Saya? Nah, kalau saya sudah pernah saya kasih itu pengertian arti atau makna dari pengertian otentik. Masih ingat apa itu artinya pengertian otentik? Sesuatu yang asli. Apa yang lain? Apa yang menandakan bahwa dia asli? Dia original? Apa? Pengertian otentik adalah pengertian yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Makanya bilang otentik karena langsung pembuat undang-undang yang menyatakan itu dalam suatu peraturan perundang-undangan ya. KUH Perdata undang-undang atau bukan? Iya, dia undang-undang ya. Kitab undang-undang hukum perdata itu masuk dalam kategori undang-undang. Paham semua ya? Ya. Jelaskan kata-kata saya? Jelas? Oke. Kita lanjut. Nah, di dalam pasal 13 KUH Perdata. Jadi cara nyebut itu pasal dalam perundang-undangan atau apalagi KUH Perdata itu kita sebut dengan dua angka ya. 13. Bukan yang menyebut 1 3 1 3. Tidak lazim. Ya lazimnya kita sebut dengan 2 angka. 13 20, 13 21, 13 38 ya. Itu lazimnya itu. Tidak ada aturannya, hanya kebiasaannya. Sehingga sudah menjadi hukum kebiasaan ya. Karena diulang-ulang terus-menerus ya. Yang mesti ingat pengertian kebiasaan tak? Apa tuh pengertian kebiasaan menurut Pokemon Andre? Kebiasaan adalah apa? Perbuatan yang diulang-ulang. Ya. Dan yang mengulang apa? Apalagi? Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang, dan yang diulang-ulang itu merupakan suatu apa? Kesadaran. Oke, kita lanjut ya. Penyimpanannya habis, jadi harus dihapus dulu yang lainnya. Tadi pasal 13 sudah jelas ya. Nah, dalam pasal 13 ini itu oleh para pakar, oleh para ahli hukum menyatakan bahwa pengertiannya ini memiliki kelemahan. Ya, ada kelemahannya atau kekurangan. Salah satunya yang dinyatakan oleh Maryam Darus Badrul Zaman.
hati-hati jangan menulis akhir zaman, bukan akhir zaman ya, badrul zaman. Beliau menganggap bahwa pengertian perjanjian yang dinyatakan di dalam pasal 13 KUH Perdata itu dianggapnya terlalu luas dan tidak lengkap. Jadi pernyataan beliau menyatakan bahwa kelemahan dari pasal 13 KUH Perdata itu adalah terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas karena di dalamnya juga mencakup hal-hal mengenai janji kawin. Ini kata Maryam Darus Badrul Zaman. Itu alasannya mengapa terlalu luas ya, karena di dalamnya juga dianggap mencakup hal-hal mengenai janji kawin. Iya. Dianggap tidak lengkap. Kan tadi dikatakan bahwa terlalu luas dan tidak lengkap. Nah, kemudian tidak lengkap karena di dalamnya hanya merumuskan perjanjian secara parsial saja. Apa itu parsial? Sepihak, ya. Sepihak, ya. Itu pendapat dari Maryam Darus Badrul Zaman. Nah, para ahli hukum sendiri pun yang sudah menjadi pendapat umum bahwa ketentuan di dalam pasal 13 KUH Perdata itu memang memiliki kelemahannya. Semua sepakat kelemahannya, ya. Kelemahannya tadi itu, dia terlalu luas. Satu sisi dia terlalu luas, sisi lain dia sempit, ya. Jadi satu sisi maknanya terlalu luas, sisi lain maknanya terlalu sempit. Mengapa terlalu luas? Ini secara umum ya. Ini pandangan secara umum, bukan milik Maryam Darus Badrul Zaman. Mengapa terlalu luas? Karena di dalam perjanjian itu dia hanya menyatakan kata-kata perbuatan saja. Ya, perbuatan saja. Jadi semua perbuatan itu menurut pasal 13 KUH Perdata ini itu masuk kategori perjanjian. Ya. Termasuk duduk. Duduk itu bisa masuk perjanjian kalau dilihat dari pengertian dari pasal 13. Itu luasnya. Jadi semua perbuatan dianggap suatu perjanjian. Ya. Padahal perbuatan yang masuk dalam kategori perjanjian hanyalah perbuatan hukum. Bedakan perbuatan biasa dan perbuatan hukum. Duduk di Pantai Mantra, Taman Mantra, ya, itu perbuatan biasa, ya, iya, bukan perbuatan hukum. Sengaja nanti hurufnya dibuat agak lebih jelas ngomongnya, ya, biar orang-orang tuli bisa dengar juga. Karena kalau saya pakai dialek Sulawesi nanti ada yang tidak dengar bagus hurufnya, ya. Itulah bagusnya ke dialek Jawa. Semua hurufnya tebal-tebal, ya. Itu, ya.
Ya, duduk di pantai mantra, ya itu perbuatan biasa. Ya, duduk sambil makan bakso, makan somai, ya. Apalagi minum es teler. Es teler diminum atau dimakan ya, es teler. Diminum, bisa diminum. Disendok toh? Berarti dimakan. Kecuali sudah mencair baru tapi tidak ada orang, walaupun tidak ada orang, ya tidak ada orang itu menikmati es teler dengan cara meminum, tidak ada, pasti disendok dimakan. Itu perbuatan biasa. Mengapa perbuatan biasa? Ya, karena duduk di pantai mantra itu tidak ada aturannya, ya kan? Tidak ada aturannya. Artinya apa? Tidak diatur oleh hukum. Sehingga membedakan perbuatan biasa dan perbuatan hukum. Kalau perbuatan biasa itu perbuatan alamiah, tidak ada pengaturannya. Ya, kalau perbuatan hukum, perbuatan itu diatur oleh hukum, gitu ya. Kecuali kalau kalian duduk di pantai mantra tetapi diikat oleh satu perjanjian, itu baru perbuatan hukum. Misalnya, ya kalian mengadakan perjanjian dengan salah satu pihak, ya. Dalam perjanjiannya itu ada memang perjanjian bahwa kalian harus duduk di pantai mantra selama 1 jam, ya. 1 jam untuk memenuhi prestasinya. Itu perjanjian, berarti perbuatan hukum. Kalau diperjanjikan seperti itu, misalnya ya, kali contoh, ya. Bisa saja seperti itu, ya. Bisa saja. Kan isi perjanjian kan tergantung maunya kita. Apa isi perjanjiannya? Tapi selama tidak perjanjian seperti bagi dia ada perbuatan biasa. Nah, itu menjadi maknanya terlalu luas kata perbuatan itu. Sedangkan perbuatan dalam perjanjian adalah perbuatan hukum. Yang kedua, dia terlalu sempit. Sisi lain terlalu sempit. Terlalu sempit jangkauannya maksudnya, ya. Jangkauannya terlalu sempit. Ruang lingkupnya terlalu sempit. Mengapa terlalu sempit? Karena sini ada frase mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Kata mengikatkan dirinya berarti hanya satu pihak yang terikat, pihak lain tidak terikat, sehingga ini hanya mencakup satu perjanjian saja. Apa nama perjanjiannya? Apa jenis perjanjian yang hanya mengikat satu pihak saja? Hibah. Jadi kata frase mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih itu hanya bisa merangkul perjanjian hibah atau perjanjian cuma-cuma. Perjanjian lain tidak ada kalau begitu. Padahal di dalam kehidupan nyata banyak perjanjian lain di samping perjanjian hibah, gitu ya. Sehingga frase ini dianggap terlalu sempit cakupannya atau terlalu sempit jangkauannya, ya. Seharusnya frase ini berbunyi saling mengikatkan dirinya, ya kan, terhadap seorang atau lebih. Seperti itu. Kalau kata saling mengikatkan dirinya itu sudah mengandung makna bahwa ada perbuatan hukum timbal balik. Yang satu mengikatkan dirinya, lawan janji juga mengikatkan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi saling mengikatkan dirinya, ya. Tapi jangan dinyatakan kalau kalian pacaran, ya. Ya, I love you dibalas I love you too.
Itu kan saling mengikatkan diri kan? Saling mengikatkan dirinya. Perempuan bilang I love you, aku cinta kamu. Yang laki-laki juga bilang aku pun begitu. Nah, itu sudah saling mengikatkan dirinya. Tapi itu bukan perjanjian. Karena janji-janji di dalam bermesraan bukan masuk perjanjian. Bukan perbuatan hukum dia. Perbuatan biasa. Walaupun dituangkan dalam perjanjian tidak bisa menjadi perjanjian, ya. Karena hati tidak bisa diperjanjikan. Hati bukan objek, ya. Hati bukan objek sehingga tidak bisa dijadikan perjanjian. Objek itu adalah benda, ya. Hati memang benda dalam pandangan fisika. Tapi dalam pandangan hukum hati bukanlah benda. Jadi makna ya, objek itu adalah benda, ya. Tapi benda dalam pengertian hukum beda dengan benda dalam pengertian fisika atau ilmu lainnya. Kalau biologi mengatakan mungkin saja dikatakan bahwa hati itu adalah sesuatu, berarti dia benda kan. Sedangkan orang hukum tidak menyatakan begitu. Ya. Mengapa dikatakan hati itu bukan benda? Apa alasannya? Karena kembali kepada pengertian benda yang diatur dalam KUH Perdata. Ingat, itu sudah pernah diajarkan kan? Di semester berapa itu? 3. Hukum Perdata. Sudah masih ingat toh? Benda adalah tiap-tiap dan atau hak. Atau mana dulu? Tiap-tiap hak dan atau tiap-tiap benda. Apalagi? Tiap-tiap hak atau tiap barang. Apalagi sambungannya? Yang dapat bukan dimiliki. Ya. Yang dapat dikuasai dengan hak milik. Itu. Kalau hati bisa nggak dikuasai dengan kepemilikan? Ya, hak milik. Bisa? Bisa? Kalau bisa saya mau juga. Ya. Hati saya cuma satu, menambah satu lagi hati. Maksudnya dikuasai dengan hak milik itu bisa disertifikatkan. Ya kan? Tidak bisa toh? Hati yang di sini tidak bisa kita sertifikatkan. Ya. Kalau bisa disertifikatkan saya menambah satu lagi. Ya. Itu ya. Sama matahari itu benda dalam pengertian umum. Tapi dalam hukum matahari bukanlah benda. Karena kenapa? Tidak bisa dikuasai dengan hak milik. Tidak ada kepemilikan pribadi terhadap matahari. Sama dengan angin. Ya. Tapi ketika angin itu dampaknya apa? Udara. Ya. Kalau angin dimasukkan ini dalam satu tabung, dia bisa menjadi hak milik. Ya. Tergantung lagi kalau diwadahkan ya, tapi angin yang yang bergara-gara ini ya, dalam ruang ini tidak bisa kita klaim sebagai milik pribadi ya. Makanya pandai-pandailah bersyukur ya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, memberikan angin itu gratis. Coba andai angin ini dalam ruangan ini bisa disewa oleh fakultas. Kalau ini akan bayar mahal ini. Masuk ruang ini pasti bayar. Ya. Boleh masuk tapi tidak boleh bernapas kalau bayar, mati dong. Ya. Itu angin yang keluar dari AC itu angin. Ya. Tapi itu sudah bisa, ya. Itu sudah bisa menjadi milik karena ada sudah dalam wadah. Ya, sudah diolah. Tapi bukan angin yang keluar, AC-nya yang dibeli, ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada teori-teori perjanjian. Nah, ini mungkin agak yang baru kalian dapatkan ini. Tidak sempat menyinggung dulu di mata kuliah hukum perdata teori-teori perjanjian.
Ingat perjanjian itu namanya kontrak ya. Perjanjian namanya kontrak, persetujuan ya. Offer and cons itu kontrak cuma. Perjanjian cuma. Agreement ya. Jadi jangan dibeda-bedakan, hanya beda istilah, beda bahasa ya. Kontrak itu adalah saduran dari bahasa Inggris, kontrak ya. Kita ambil sadur menjadi bahasa itu menjadi kontrak ya. Tulisannya juga kontrak sudah menjadi bahasa Indonesia kontrak ya. Kecuali kalau bahasa Inggris ya kontrak ya. Tapi tidak terus begitu ya, kontrak aja. Nah, teori-teori tentang kontrak atau perjanjian atau persetujuan atau offer and cons atau agreement. Yang pertama, teori berdasarkan kedua belah pihak. Ini saya bagi dulu garis besarnya ya. Yang kedua, teori berdasarkan formasi kontrak. Tiga, iya, teori dasar klasik. Empat, teori Holmes itu salah satu ya, Holmes. Tulisannya Holmes, dibaca Holmes. Teori Holmes tentang tanggung jawab yang berkenaan dengan kontrak. Kemudian teori liberal tentang kontrak. Nah, ini pendapatnya Munir Fuadi ya. Nah, kita uraikan satu-satu dulu. Yang pertama, teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak. Kita uraikan dulu ya. Kan tadi kan pertama kan teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak. Itu dibagi lagi. Yang pertama, will theory. Pernah dengar kata will theory? Apa tuh? Tidak pernah? Kalau tidak pernah, apa itu? Will theory, bahasa Inggris ini. Will artinya apa dalam bahasa Inggris? Akan. Nama lainnya apa? Kehendak. Ya. Will theory kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi teori kehendak. Ya. Saya terus lagi bicaranya Rocky Gerung. Kehendak. Kalau atau teori hasrat ya, karena itu hasrat ya, keinginan ya. Teori ini menyatakan bahwa dalam suatu kontrak atau perjanjian yang penting adalah kehendaknya, bukanlah apa yang dilakukan oleh para pihak. Nah, ini agak bikin juga ini. Yang penting dalam satu kontrak yang penting adalah kehendaknya, willnya, keinginannya atau hasratnya, bukanlah perbuatannya, ya. Bukan perbuatan dari para pihak.
Jadi yang didahulukan adalah kehendaknya. Ini agak bingung juga, karena bagaimana cara mengukur keinginan? Cara mengukur kehendak itu melalui perbuatan. Tapi teori ini tidak mendahulukan perbuatan, kehendaknya yang didahulukan. Jadi agak kabur ya. Kemudian yang kedua, masih pembagian dari teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak. Yang kedua adalah equivalent theory. Equivalent theory. Apa itu equivalent? Persamaan nilai, ya, keseimbangan, ya, itu. Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak barulah mengikat jika para pihaknya telah memberikan prestasi yang seimbang. Seimbang dalam arti memiliki nilai yang sama. Jadi anggap mengikat ya jika para pihaknya telah memberikan prestasi yang seimbang atau memiliki nilai yang sama. Nah, ini juga pengukurannya juga kabur ya. Gimana cara mengukur prestasinya antara para pihak itu seimbang? Jadi kalau ada orang menjual motor baru, anggap motor sekarang apa? Motor yang besar itu apa namanya lagi? Apa? NMAX. NMAX ya. Kalau ada jual orang jual motor baru NMAX, baru 1 bulan dia beli, butuh uang. Harga barunya berapa? 35. Iya, cash 35 juta. Ada orang butuh uang, mau jual motornya, ya, ditawarilah oleh si pembeli, ditawari dengan 10 juta, seimbang tidak? Tidak. Karena berdasarkan teori ini itu tidak akan mengikat perjanjiannya. Jadi kalau sudah bayar, ya, karena dianggap tidak mengikat, maka bisa aja si pemilik motor tidak memberikan motornya, kan tidak mengikat, ya. Jadi teori agak berbahaya sih. Kemudian ketiga, bargaining theory. Bargaining theory. Biasa kalian biasa ucapkan kata bargaining, entah. Ini kalau demo-demo nih, atau saya dengar kata-kata bargaining biasa keluar tuh bargaining. Bargaining itu apa artinya? Apa? Ya, mirip-mirip tawar menawar. Jadi sama dengan ini, negosiasi, ya. Dalam negosiasi itu kan semua pihak pasti akan menginginkan keseimbangan juga, ya. Kedudukan yang sama, sederajat. Itu tujuan dari bargaining. Jadi teori bargaining ini mengajarkan bahwa kontrak hanya mengikat sejauh apa yang telah dinegosiasikan.
dan disetujui oleh para pihak. Nah, ini sudah lebih real lagi ya, lebih sudah konkret. Jadi hanya mengikat para pihak sesuai dengan isi kontrak saja. Gitu. Yang dinegosiasikan isi kontrak. Ya wajar ya. Ngapain melakukan perbuatan yang tidak ada dalam kontrak? Ini makna lainnya bahwa para pihak hanya terikat untuk memenuhi isi kontrak saja, apa yang sudah diperjanjikan, apa yang sudah dinegosiasikan dan disepakati. Itulah yang terikat oleh kontrak. Apa itulah yang mengikat para pihak dalam kontrak? Ya betul. Kemudian teori berdasarkan formasi kontrak dibagi lagi menjadi satu. Teori kontrak de facto. Teori kontrak de facto artinya formasi kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas. Namun dalam kenyataan itu ada. Dan secara prinsip itu diterima sebagai kontrak. Bisa dimaknai, kalau kalian bahasakan secara bebas, teori ini menyatakan bahwa kalau kita bermakna secara bebas ya, teori ini menyatakan bahwa hal-hal yang tidak disebutkan dalam kontrak secara tegas itu dianggap mengikat apabila secara prinsip dapat diterima sebagai suatu kontrak. Jadi berpegang teguh kepada prinsip. Apa itu prinsip? Atau asas, dasar. Ya. Dasar yang dapat diterima oleh masyarakat. Apa contohnya? Ayo coba kalian berpikir dulu. Berikan saya contoh. Pertanyaan apa misalnya kalian lakukan ini? Yang terkadang tidak ada dalam kontrak tapi berdasarkan teori kontrak de facto ini itu harus dilakukan. Apa? Hal-hal yang tidak tertuang dalam kontrak. Ini kalau kalian buat kontrak tertulis ya, maupun lisan ya. Tapi tidak kalian sebutkan di dalam kontrak itu.
Tapi secara fakta, secara nyata, dalam kenyataan itu harus dilakukan. Apa misalnya? Ayo. Ada banyaknya contoh di luar sana itu yang biasa kalian lakukan. Jadi ini yang mengikat adalah moral. Moral kita yang mengikat. Apa? Ayo. Contoh. Loh, kok pada diam sih? Ayo berpikir. Iya ini, aduh. Saya tidak mau berpikir terlalu keras masalahnya SPP-nya kalian terlalu rendah sih. Masa saya lagi yang berpikir cari contoh? Ayolah. Jadi ini ibaratnya dosen itu, saya sampaikan lagi, dosen itu memberikan jasa kepada kalian. Saya ini memberikan jasa, ya. Karena kalian kan sudah mencentang itu KRS kan, mata kuliah hukum perancangan kontrak. Karena berhubung SPP-nya kalian mungkin tidak ada 5 juta, ada nggak 5 juta sini SPP-nya? Nah, SPP-nya berapa? 1,5. 1 juta. 1, itu rendah. Beda-beda. Tapi karena 1, toh, iya. Gitu. Jadi kalau kita bicara jasa, ya saya sebenarnya tidak boleh terlalu menguras otak berpikir dalam memberikan materi. Gitu. Kalau bicara jasa, ya. Bagus juga untuk memancing kalian ini berpikir lebih jauh lagi, analisisnya tajam. Jadi kan tadi saya sudah berikan ini pengertian teori kontrak de facto. Sekarang saya minta contohnya apa? Ayo, ada bisa? Silakan, kesalahan tidak apa-apa. Ayo, berilustrasi saja. Nah, ayo. Apa contoh nih? Teori ini kena ini. Teori ini sesuai dengan kenyataan, ada dalam kenyataan. Teori kontrak de facto. Contoh. Oke. Karena tidak ada yang menjawab, maka saya kasih contohnya. Contohnya seperti ini. Kalian mengadakan perjanjian pinjam pakai. Pernah lah kan pinjam pakai, pernah? Pernah toh? Pernah pinjam motor temannya? Pernah toh? Pernah pinjam mobil temannya toh? Iya, pernah toh? Pasti ada yang pernah sih, masa tidak ada yang tahu mobil sini satu orang pun? Tidak ada. Pernah pinjam motor temannya toh? Kalau kalian pinjam motor temannya, itu semua kalian sampaikan nggak? Apa-apa saya lakukan temannya yang minjam? Tidak toh? Paling bilang, boleh pinjam motornya nggak? Boleh, nih pakai saja nih. Pernahkah kalian perjanjikan untuk pinjam motor isi bensin? Tidak pernah toh? Iya pernah. Tapi pernah lebih banyak tidak pernahnya toh? Kan tidak enak. Kasih pinjam motor, nanti beli bensinnya. Kan tidak enak kan? Nah, nyaman toh yang punya motor toh? Sehingga yang punya motor ngasih, ini kuncinya, pakai saja. Pakai saja, angkat milik sendiri, ya kan? Tiba bebas, bebas ya. Ya. Bebas pakai, ya. Tapi secara moralitas kalian terikat nggak untuk isi bensin? Tidak terikat. Ya bilang tidak terikat berarti kurang bagus moralnya itu. Ya. Mau pinjam saya tapi tidak mau memelihara. Itu mengisi BBM itu bukan bensin, karena sekarang bensin tidak ada. Mengisi Pertamax. Itu moralitas sekali yang isi Pertamax. Ya. Masa mau pakai saja, begitu mau habis bensin, habis BBM-nya kalian bawa pulang, ya, simpan kuncinya pun sembunyi-sembunyi. Nanti pergi baru WA, bos, kuncinya ada saya simpan di situ ya.
Karena takut ditagih bensin mungkin, takut ditagih BBM. Itu teori kontrak de facto. Tidak diperjanjikan bahwa Anda harus beli BBM, isi dong. Tapi secara prinsip itu disadari bahwa itu kewajiban Anda. Ya, sama kalau Anda rental mobil. Merental mobil itu kan kadang perjanjian rental mobil kan cuma tertera itu cuma setelah diperjanjikan cuma itu, ya, rental sekian jam, harganya sekian, ya, terlambat bawa pulang denda sekian, hanya itu biasanya singkat-singkatan. Tapi tidak pernah tuh ada, jarang ada tuh, ya, jarang ada tuh bawa kotor dibersihkan, dicuci, ya, penyot diperbaiki, tidak pernah tuh ada, karena si pemilik mobil tidak kesana pikirannya. Orang ini kan orang mau make, mau merusak, ya tak? Sehingga tidak perlu diperjanjikan. Tidak mau, ya apa? Bukan mau, tidak terpikir. Tapi kata jadi, maka secara moralitas si peminjam wajib, ya, secara moralitas itu. Walaupun bisa mengelak, kan tidak ada perjanjian bos kalau rusak diganti. Ya masih akal juga lah, kau pakai mobilnya orang, kau yang rusaki. Walaupun ditabrak orang, bukan kami yang tabrakan, ya, kan tetap dalam penguasamu mobil itu rusak, ganti, diperbaiki, ya. Makanya hati-hati kalau rental mobil, ya. Intinya kalau tidak punya duit jangan bergaya, ya. Gitu. Nah, yang kedua, ini teori berdasarkan formasi kontrak, ya. Yang kedua sekarang, teori kontrak ekspresif. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, teori kontrak de facto, ya. Ini teori kontrak ekspresif. Teori ini menyatakan bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas, jadi ekspresif itu namanya tegas, ya. Jadi setiap kontrak yang dinyatakan secara tegas oleh para pihak, baik secara lisan maupun tertulis, asalkan memenuhi keabsahan kontrak, maka kontrak itu mengikat. Jadi jangan dibuang frasenya, ya, karena setiap frase yang tadi saya ucapkan itu penting. Nanti kalau keluar pertanyaan, jelaskan pengertian dari kontrak ekspresif, itu semua frasenya dimasukkan, ya. Itu menjadi unsur dari pengertian. Jadi unsur pertama bahwa kontrak itu harus dinyatakan secara tegas oleh para pihak, baik lisan maupun tertulis, selama memenuhi keabsahan kontrak, maka itu mengikat sebagai kontrak, ya. Ya, jangan dipotong-potong, jangan dihilangkan. Kalau kalian hilangkan kata selama memenuhi keabsahan kontrak, berarti salah. Tidak, bukan pengertian dari kontrak ekspresif. Kemudian ketiga, teori promisori Estofel. Ada oh ini, ya pendanaunya ini.
Tidak ada sapidol, tidak ada keting ya, keting bawah. Ya seperti biasa ejaan dan tulisannya ya. Mati Y itu promisori. Jadi promisori itu mati Y. Estofel. F-nya 2. Estofel. Nah, teori ini nama kalau kita Indonesia kan namanya teori kesesuaian apa? Kesesuaian apa? Ayo. Kalau sepakat itu nama lainnya apa? Teori apa tuh sepakat? Apa namanya? Artinya apa tuh sepakat? Sepakat adalah kesesuaian kehendak. Ya? Itu nama lainnya ya. Jadi ini ada teori kesesuaian kehendak atau sepakat. Teori ini menyatakan bahwa kesesuaian kehendak dianggap ada di antara kedua belah pihak. Kesesuaian kehendak dianggap ada di antara para pihak jika para pihak melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tawaran. Yang dianggap sebagai tawaran dari kedua belah pihak tersebut. Jelas ya? Jadi kalau pihak satu mau menjual, maka tentu pihak lainnya akan kenapa? Yang dianggap sebagai tawaran dari pihak lainnya. Satu pihak menjual, maka pihak lainnya membeli. Ya. Tidak mungkin juga menjual juga, ngapain? Tidak mungkin terjadi kesesuaian kehendak kalau sama-sama mau menjual, ya toh? Gitu kan, sepakat? Ya. Ada pihak mau menjual, ketemu dengan pihak yang mau membeli. Kalau pihak mau menjual, jangan cari pihak juga mau menjual. Nanti gimana caranya ketemu? Ya, memang sejalan tujuan, sama-sama menjual, tapi tidak akan ketemu, ya kan? Ya, tidak mungkin pihak yang mau menjual itu, satu pihak yang mau menjual saling membayar. Apa saling bayar apa itu? Ya, nanti ketemu dengan pihak yang mau membeli, baru mereka saling membayar, saling menyerahkan. Kemudian teori kontrak kuasi. Kuasi itu kui ya, kui. Kui pertama itu tulisan kuasi. Artinya, teori ini mengajarkan bahwa dalam hal-hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu,
apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat menganggap telah terjadi kontrak di antara para pihak. Dengan segala konsekuensinya. Kemudian kita masuk pada teori dasar klasik. Dibagi lagi menjadi yang pertama teori kehendak atau will theory, sama tadi pertama itu, ya. Will theory atau teori kehendak. Pembagian keduanya adalah teori benda. Dua teori benda. Teori ini menyatakan bahwa teori benda. Jadi teori ini menyatakan bahwa suatu kontrak atau perjanjian atau agreement atau vereenkomst atau persetujuan secara objektif keberadaannya adalah dianggap sebagai suatu benda. Sebelum dilaksanakannya isi kontrak tersebut. Jadi selama belum dilaksanakan kontraknya maka itu menjadi benda saja. Dan ini berlaku untuk kontrak yang tertulis aja, ya. Kontrak yang tertulis. Karena kontrak tertulis itu menggunakan wadah apa? Apa wadahnya kontrak tertulis itu? Wadahnya adalah apa nama wadahnya kontrak tertulis? Dituangkan dalam wadah apa? Wadah atau media? Apa? Dokumen ini ya. Dokumen itu apa namanya? Wadah yang paling mendasar apa? Dokumen ditulis di mana? Itu maksudnya wadahnya itu kertas. Makanya bilang itu teori benda. Kertasnya ini dianggap, ya, kertas. Selama belum dilaksanakan itu dianggap benda saja.
Boleh dibuang, boleh disimpangi, boleh dibatalkan, silakan buang saja, ya. Selama tidak dilaksanakan. Nah. Kemudian teori pelaksanaan. Teori pelaksanaan. Pelaksanaan atau performance atau enforcement, sama tuh ya. Atau performance, performance, performance bahasa Inggris itu. Apalagi enforcement ya, itu enforcement, semua pelaksanaan itu ya, namanya pelaksanaan. Teori ini menyatakan bahwa hal terpenting dalam kontrak adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu. Jadi bertentangan dengan tadi teori will ya. Kalau will teori kan anggap penting adalah niatnya, adalah kehendaknya. Tidak penting apa yang dilakukan oleh para pihak. Nah, kalau ini lawannya dari pelaksanaan. Menurut teori ini, yang terpenting dalam kontrak adalah pelaksanaan dari kontrak itu sendiri. Jadi perbuatan-perbuatan para pihak yang sesuai dengan isi kontrak. Kemudian pemegang keempat adalah teori prinsip umum. Yang keempat, teori prinsip umum. Teori ini menyatakan bahwa suatu kontrak haruslah tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum yang ada di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang ada dalam masyarakat harus mengacu atau berdasarkan pada prinsip-prinsip umum dalam masyarakat. Mirip-mirip dengan teori sebelumnya, teori prinsip de facto, ya. Nah, teori prinsip umum ini juga masuk dalam salah satu prinsip yang membatasi asas kebebasan berkontrak. Jadi ini prinsip ini salah satu prinsip yang membatasi tadi asas kebebasan berkontrak. Kan setiap orang bebas berkontrak kan? Apa yang dibebaskan? Bebas dengan siapa saja dia berkontrak. Bebas menuangkan isi kontrak apa saja bebas isinya, kemudian bebas menentukan kontrak terkait dengan waktu, tempat, ya, kemudian bebas lagi berkontrak dengan siapa saja. Jadi ini bebas banyak, isinya bebas, waktunya bebas, tempatnya bebas, dan siapa juga bebas, ya. Tapi ingat, kebebasan dari 4 hal ini itu dibatasi oleh prinsip-prinsip umum. Apa prinsip umumnya? Ya, prinsipnya apa? Tidak boleh melanggar asusila, tidak boleh melanggar ketertiban, tidak boleh melanggar undang-undang. Itu 3 tadi, ya. Jadi walaupun Anda bebas menentukan isi kontrak, Anda tetap dilarang untuk membuat kontrak prostitusi. Ya.
walaupun judulnya kopnya dalam kontrak atau perjanjian jual beli. Kan jual beli itu. Pasti bawa dibaca-baca, oh ternyata dia yang menjadi objek jual beli bukan benda biasa, tapi benda luar biasa. Ya, nggak boleh. Ya, ya. Jadi perbalikan adalah kenikmatan. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan bercinta. Nah, tidak boleh. Ya. Walaupun atas asas kebebasan berkontrak membebaskan kalian berkontrak dengan siapa saja, mau berkontrak dengan orang yang sudah lebih tua, mau berkontrak orang yang lebih muda, mau berkontrak dengan orang yang cantik, berkontrak orang yang jelek, boleh, silakan bebas saja. Ya. Ya. Tapi ingat tidak boleh berkontrak dengan penjual jasa apa? Seksual. Ya. Tidak boleh. Ya. Melakukan kontrak dengan penjual jasa seksual dengan isi kontrak juga menjual jasa seksual. Ya kalau melakukan kontrak dengan penjual jasa seksual boleh, tapi isinya tidak boleh terkait dengan jasa seksual, ya. Ya. Itu maksud saya. Habis waktunya. Oh. Memang jam 9 Ji. Tidak bisa ketemu sampai jam 12 kah? Sekalian. Ada lagi dosen lain? Iya. Dosennya galak enggak ya? Dosennya galak enggak? Galak. Galak dosennya yang lain. Oke lah, kita pahami itu haknya ya dosen lain ya. Kewajibannya untuk masuk jam sekian. Jadi hak saya cuma sampai jam 9. Iya. Alhamdulillah. Saya tidak capek lagi, tapi materi kita tidak sampai ya. Baik, sampai jumpa pada minggu depan. Minggu berikutnya mau tugas. Ini tugasnya berapa kali ditulis? 200 itu Pak. Ditulis. 100 Pak. Yang pertama itu 100, ini 200. Iya kan, berarti cuma 100 kali toh? Tipesnya. Iya. Berarti cuma ini tugasnya ditulis 100 kali. 2 soal sih Pak. Tetap 100 namanya tuh ya. Tetap kan itu 100. Hanya 2 nomor tak? Iya Pak. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah kalian yang baik ya. Amin. Jadi kalau nilainya error, jangan kecewa karena ini kan amal ibadah saja. Ya. Tapi udah bagus lah. Dari 14 orang ini mulai bisa dapat nilai semuanya nilai A. Amin. Tapi belajar Kidi. Iya Pak. Baik, sekian dari saya. Sebelum selamat pagi. Pagi, USN bisa hukum yes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sudah tadi ya.